Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Dukkhaca yoga ganganam salabada ubadam Payitu basagatana alena sarana vadan Agamula dino sasam mara amisan Jadi jana vyadi sa gambari dewa mubaya san sankile sa savavakan All together 35 like dukkha, roga, aga, gantha, etc. You can count all 35. Ya, jadi cara untuk merenungkan 25 dukkha ini palingnya ada di layar ini ya. Totalnya ini semua ada 25 kalau kita menghitung satu persatu. Tidak dukkha lakkhana 25 ချက်မှာနော်ဒုက္ခလက္ခဏာ25ချက်မှာဘယ်နေစလဲဆိုတော့နော်ဒုက္ခတောဒုက္ခိဒုက္ခိစယောဂံဂံဂန္တံသံလာဘံတောဥပါဒောပယိတုပသကတနံအာလေနသရဏဝတံအကမူလံအာတိနမောသာသမောမာရအာမိတံဇာတိဇရံဗျာတိသောကံပရိဒေဝမူပါယံသံသံကိလေသာသဘာဝကံဆိုပြီးတော့နော်ဒုက္ခလက္ခဏာ25ချက်ရေးကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒုက္ခတောရောဂတောအဂတောခန္ဓာတောစသဖြင့်နော်ဒီနေ့ကတော့နံပါတ်1ဒုက္ခတောနေစားနော်ဒုက္ခတောနော်ဒုက္ခတောမှာ today we have to start the ဒုက္ခတောနော်ဒုက္ခတောဒုက္ခနော်ဥပ္ပါဒဝယပိလနတာယဒုက္ခဝတ္တုတာယကြဒုက္ခတောနော်This ya is a ability case because of no because of upada vaya patipilana no upada is arising vaya is a perishing way patipilana is a hopeless no because of hopeless pain arising perishing way no dukkha no this is one definition no here no Namarupa torture the person who is in doorway, Namarupa by oppressing, rising and perishing away like that. Yeah. Jadi cara pertama untuk merenungkan dukkha adalah dengan dukkha to ya. Jadi kemarin saya ingatkan sekali lagi, to ini artinya adalah sebagai. Jadi merenungkan sebagai dukkha. Jadi apa yang dimaksud dengan merenungkan sebagai dukkha? Yaitu bahasa palinya ada di layar ya, yang tertera dalam Wisudimagga. Upada waya pati pilanataya. Jadi ini artinya adalah dia ditindas, segala nama dan rupa itu ditindas oleh upada dan waya. Jadi ditindas oleh muncul dan lenyap karena dia selalu ditindas oleh sifat muncul dan lenyap, maka dia harus direnungkan sebagai dukkha, sebagai tidak menyenangkan. ဒီတော့ဒုက္ခတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဘောဆရာတော်ဘုရားကြီးကယုံနံတို့သည်ထိုယုံနံနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်ချင်းတန်ချက်ဖြစ်၎င်းပြည့်ချင်းတန်ချက်ဖြစ်၎င်းခဏတိုင်းခဏတိုင်းနဲ့ညှင်းပန်းနှိစက်တတ်သည့်အဖြစ်ကြ၎င်းဒီနေ့မိမိယုံနံကိုယ်တိုင်ထိုဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ချက်တို့သည်ညှင်းပန်းနှိစက်အပ်ကိုသည်အဖြစ်ကြ၎င်းယုံနံတို့သည်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ချက်တို့သည်အမြဲမပြတ်အညှင်းပန်းနှိစက်ခံရကိုသည်အဖြစ်ကြ၎င်းတဲ့နော်ဒါပထမအ내ပါနော်ဒီတော့ဒုက္ခဝေဒနာဟူသောဒုက္ခနော်ဒုက္ခဝေဒနာဟူသောဝိရိနာမဒုက္ခတိခိုက်ဒုက္ခပြက်ကဒုက္ခဟုလို့တဲ့နော်ဥပ္ပကဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာမှာကျွင်သောယုဏသောသင်္ခါရဒုက္ခဤဒုက္ခသူပါပေါင်းဤတနည်းသန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခဤတရားဝတ္ထုအဖြစ်ကြ၎င်းဒုက္ခယုံမှညှင်းဆိုဆင်းရဲသည့်ဒုက္ခမျိုးသာဒါကဒုတိယအ내နော်ဒီတော့ပထမအ내ကဥဒေပယပိလနာတာယနော်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နိစ္စခံရတယ်နောက်တစ်ခုကဒုက္ခရဲ့တရားဝတ္ထုဖြစ်နေတဲ့အတွက်လည်းဒုက္ခနော်ယုံနာရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် so first definition first reason is a upadavaya patipilana
Second is a dukkha vatutaya. No? Dukkha vatutaya is there are three kind of dukkha. Dukkha. Today I meditation very pain. Headache. This called dukkha. Another is sukha vedana, also we call vibrinama dukkha. Sukha vedana. My first 10 minutes, in the beginning 10 minutes, I'm very happy, like sukha vedana. After that, despair. After that, this called vibrinama dukkha. Which is sukha vedana? Sukha vedana is called another kind of dukkha. This dukkha called vibrinama dukkha. Because this sukha are very easy to despair. This called vibrinama dukkha. So this dukkha is a real dukkha. Actually dukkha called dukkha. So sukha vedana is called vibrinama dukkha. Another is a sankhara dukkha. Sankhara dukkha, upekha vedana and other we call other vedana are upekha vedana and other namarupa or sankhara dukkha. So namarupa are not the base of the sankhara dukkha also. Another way. Because this called dukkha vatu. Vatu is a base. Like Tamasari building are based on Tamasari land, like that. In the same way, dukkha are established in the namarupa. This meaning dukkha vatu. This is also a better case. We are paid there because of. This is also because of. This also because of. Ja is also meaning. Because of this meaning also, because this meaning also dukkhato. This meaning. Ya, jadi cara merenungkan sebagai dukkhato, sebagai dukkha itu ada dua ya artinya. Pertama yang tadi yang upada waya patipila nataya, dan yang kedua adalah dukkha watutaya. Jadi di sini saya sudah menjelaskan ujung kata dari masing-masing dua kata ini, yaitu ya, itu adalah kasus deklinasi ablatif ya. Dia jadi artinya adalah karena dia upada waya patipila nata, dan juga karena dia dukkha watuta. Dan lalu ca itu artinya adalah dan juga. Jadi maksudnya karena yang upada waya patipilanata dan juga dukkha watu ta, maka dia disebut dukkhato. Ya, jadi apa yang disebut dukkha watu taya ini adalah bahwa segala nama rupa ini kita harus merenungkan sebagai 3 jenis dukkha. Jadi dukkha ini ada 3 jenis ya. Pertama itu adalah dukkha, yaitu adalah perasaan sakit. Contohnya misalkan di badan ketika kita meditasi ya, ketika kita meditasi misalkan badan sakit, kepala sakit, semua sakit. Nah itu adalah dukkha yang emang benar-benar sakit gitu. Lalu yang kedua jenis dukkha adalah viparinama dukkha. Jadi ini adalah dukkha yang sedikit terselubung ya. Jadi ini bisa termasuk perasaan bahagia, sukha wedana ini. Jadi walaupun dia awalnya perasaan bahagia, tapi karena dia suatu saat akan berubah, ketika dia hilang, maka muncul namanya viparinama dukkha. Jadi ini adalah dukkha yang disebabkan karena sesuatu itu berubah. Jadi walaupun dia adalah sukha wedana, perasaan bahagia, dia pun termasuk ke dalam dukkha karena dia akan berubah gitu maksudnya. Lalu yang ketiga adalah sankhara dukkha. Jadi sankhara dukkha ini adalah sebenarnya keseluruhan nama rupa itu adalah sankhara dukkha. Kalau untuk wedana perasaan yang termasuk dalam sankhara dukkha ini adalah UPK wedana, perasaan tenang seimbang. Karena tadi kan yang perasaan tidak suka itu ada di dukkha, perasaan bahagia ada di viparinama dukkha, sementara yang perasaan UPK, perasaan tenang seimbang itu ada di sankhara dukkha. Jadi yang disebut sankhara dukkha sebenarnya adalah seluruh nama dan rupa. Kenapa disebut nama rupa adalah sankhara dukkha? Jadi sankhara kan artinya adalah dia tersusun dari berbagai komponen gitu ya, tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu dia adalah penderitaan karena dia tidak ada intinya, tidak ada esensinya. Jadi selain itu juga nama rupa ini juga adalah sesuatu hal yang menyebabkan samsara ini terus berlanjut gitu ya. Maka dari itu sankhara dukkha ini juga menyebabkan sangsara wata dukkha gitu ya. Sankhara dukkha ini, nama rupa ini menyebabkan samsara terus berlanjut. Jadi ini adalah 3 hal untuk merenungkan dukkha, yaitu dukkha, viparinama dukkha, dan sankhara dukkha. So in reality, kama rupa, arupa, and the 3
three world, Kama, Rupa, Arupa. So in the three world, all Nama Rupa are called Sankhara Dhamma. No? But Dukkha Vedana and Sukha Vedana already is played Dukkha Viparinama Dukkhas, because the rest Upekha Vedana and all Nama Rupa are called Sankhara Dukkha, like that. So like Sabbe Sankhara Dukkha, Sabbe Sankhara Dukkha Diyata Pinyaya Pasati Athani Viriduke Esa Mego Visuddhiya, like that. Buddha always say, no? So this Sankhara meaning is a very wide meaning. All Nama Rupa are included under the Sankhara. Ya, jadi saya menjelaskan lagi ya. Jadi yang disebut sankhara itu adalah sesuatu yang tersusun dari komponen-komponen. Dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi yang disebut sankhara ini adalah nama rupa, batin dan batin dan jasmani kita gitu ya. Dan batin dan jasmani semua makhluk. Semua makhluk yang ada di mana? Di alam kama wacara, alam rupa wacara, dan alam arupa wacara. Maksudnya alam nafsu indrawi, alam Brahma materi, dan alam Brahma tanpa materi. Jadi segala sesuatu, segala nama rupa di tiga alam tersebut semuanya adalah sankhara dhamma ya, segala fenomena yang tersusun dari komponen-komponen. Maka semua makhluk yang terdapat dalam tiga alam tersebut, 31 alam ini adalah disebut juga memiliki sankhara dukkha, penderitaan, karena dia adalah terdiri dari komponen-komponen. Sankata and Sankhara the same meaning, no? Sometimes they say Sankata, sometimes Sankhara. Nibbana is a asankata. No? Nibbana just at only. Asankata is Nibbana. No? Ya, jadi kadang kata sankhara dukkha dan sankhata dukkha itu sebenarnya sama saja ya. Jadi sankhara dan sankhata itu artinya sama saja. Kita harus tahu seperti ini. Jadi sankhara dan sankhata artinya adalah dia tersusun dari komponen-komponen. Sementara kalau lawannya dari sankhata adalah asankhata yang tidak tersusun dari komponen-komponen yang bisa berdiri sendiri, yaitu nibbana. Jadi perbedaan antara nibbana dan yang nama cita-cita sika dan rupa itu hanya ada a ditambahnya, dari sankhata menjadi asankhata. Yeah. Asankata is not dukkha, no. Asankata is sukha. Ya, tapi perbedaannya kalau sankhata yang tersusun dari komponen-komponen itu adalah dukkha. Ya, dia membawa penderitaan, sementara nibbana yang asankhata yang tidak terbentuk dari komponen dia adalah sukha, membawa kebahagiaan. Bodo ba twin net tishi jado thikkhara daya mananya di thikkhara dukkha udo amigo yashi nai di chita di de. Todo dukkha vedana ne dukkha vedana do ma dukkha viparinama dukkha udo ami ticha yashi di phibe i nai upekha vedana ne vedanama chwin do bodo ba twin net tishi do temumaga thikkhara daya mananya go thikkhara dukkha u sutha di de. Yin temumaga yuna dhamma thikkhara daya mananya do di yin do thip paw la aung yu tin pe ya ti thikkhata dukkha tin lin shi do ja lagaung. ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတန်ချက်ဖြစ်အမြဲမပြတ်အညှိပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရသည့်အဖြစ်ကြ၎င်းသင်္ခါရဒုက္ခဟုသောနည်းကိုရရှိကြသည်နော် So in this dukkha talk there are three dukkha viprinama dukkha and sansara sankhara dukkha no? So the base of the three dukkha and also another way the base of sansara vata dukkha no? So therefore he writing tividasa meaning the three Tividasa Dukkasa and Sansara Dukkasa ja Adithana Bhavato. He explained Dukkha Vatutaya. Dukkha Vatutaya ti Tividasa pi Dukkasa. No? Sansara Dukkasa also. No? No? Tivida Savi Dukkasa. This is Dukkha, Virinama Dukkha and Sankhara Dukkha. No? Three. After that, the base of Sansara Dukkha also. Four. Ya, jadi tadi kan dijelaskan ada 3 jenis dukkha ya, dukkha, viparinama dukkha, dan sankhara dukkha. Jadi ini adalah yang disebut dukkha watu ya. Dukkha watu artinya adalah watu tadi artinya adalah landasan. Jadi contohnya tadi saya sudah menjelaskan seperti Taman Sari, bangunannya itu berdiri di atas tanahnya. Jadi tanahnya itu sebagai landasan Taman Sari. Begitu juga nama dan rupa ini adalah landasan untuk munculnya dukkha. 3 dukkha ini ya, dukkha, viparinama dukkha, dan sankhara dukkha. Nah, selain itu tadi kan juga dijelaskan bahwa
Sankara dukkha itu juga adalah sangsara wata dukkha. Karena adanya sankara, karena adanya nama rupa, maka samsara itu berjalan terus. Maka yang disebut dukkha watu tadi, sebagai landasan dukkha ini, dia ada 4, yaitu pertama adalah dukkha dukkha, viparinama dukkha, sankara dukkha, dan juga sangsara dukkha. Hmm. Okay. So according to the Pali grammar, so this subcommittee explain the Visuddhimagga, no? So this bowl is a Visuddhimagga work. So other are explained by Martika. At the time, Dukkha and Vatu two combine what is called compound work. Dukkha and Vatu. At the time, Dukkha he explained 3 Dukkha and Sasara Dukkha. At the time, between two what there is a genetic case. No. Now he showed the genetic case. This means the base of the dukkha like that. At the time, I have to explain. But dukkha vatutaya at the time, the case are not clear. Compound are inside, two are inside the case are not clear. At the time, always the sub-commentary or commentary they explain like that. So dukkha at the time he definitively dasavi dukkhasa and sasara dukkhasa. Seeing that this the case, so this is a genetic case between. Another Vatutaya is he explained the Adetana Bhavato. So this Vatu is like established meaning, the base meaning. No, To is a ability case like that. So therefore, Dukkha Vatutaya is the translate because of the base of the dukkha. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya. Jadi kata yang ditulis dalam huruf tebal itu adalah kata yang langsung dari Visuddhimagga, dari kitab penjelas makna Visuddhimagga, yaitu Dukkha Vatutaya ya. Jadi sementara kata yang tidak ditulis dalam huruf tebal, yang ditulis dalam huruf biasa itu adalah penjelasan di dalam kitab sub penjelas makna, kitab Mahatthika. Nah, jadi di sini di Mahatthika di sub penjelas makna dijelaskan apa yang dimaksud dukkha watutaya ya di sini. Jadi saya sudah mengatakan kata dukkha watutaya ini adalah sebenarnya kata gabungan ya, kata gabungan dari dukkha dan watu dan taya gitu ya. Jadi kadang ketika kata ini bergabung, kita tidak jelas artinya apa gitu ya. Jadi maka dari itu dijelaskan per kata lagi di dalam kitab sub penjelas makna. Jadi di sini yang disebut tiwidasapi dukkasa, samsara dukkasa, ca itu adalah menjelaskan dukkha, yaitu makanya di sini tiwida ada SSA-nya, ada sa, dan dukkha ada sa, samsara dukkha ada sa. Nah ini sa ini maksudnya adalah kasus deklinasi genetif atau maksudnya kepemilikan. Jadi karena memiliki tiwidha ini, karena memiliki dukkha ini, karena memiliki samsara dukkha ini, maka disebut dukkha gitu ya. Sementara yang disebut watu atau landasan tadi itu dijelaskan dalam kata aditana bhawato. Aditana bhawato itu artinya adalah dia memiliki membuat suatu landasan, membuat suatu landasan. Jadi makanya dia sebagai landasan dari dukkha, dari 3 dan 4 dukkha yang dijelaskan barusan tadi. Tidak palima, no? Vidurime sagaya dukkha vatutaya sudago Mahatthika dukkha vatutaya ti tividatapi dukkhata nataku tandara dukkhata sa soပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒုက္ခနဲ့ဝတ္ထုကြားမှာနော်စတ္တိဝိပဿရှိတယ်လို့ပြီးတော့ဘာဖော်ပြတယ်လဲဒုက္ခတာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုကြည့်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုသူကဒုက္ခတာလို့ဖွင့်တဲ့အတွက်နော်ဒီအဖွင့်ဟာနော်သူရဲ့ဝိပဿကိုဖွင့်တယ်လို့လည်းဆိုလို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းဖွင့်တယ်နှစ်မျိုးနဲ့ဖွင့်တယ်သုံးမျိုးသောဒုက္ခဝိပဿနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခနောက်တစ်ခုသန္တရာဒုက္ခဆိုတဲ့အလိုစုပေါင်းဒုက္ခ၄မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခ၄မျိုးခေါ်တဲ့အကြောင်းထားပြီးဖွင့်ပါတယ်ဒီတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းဖွင့်တယ်ဝိပဿကိုလည်းဖွင့်တယ်လို့ဆိုရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဝတ္ထုတာယကိုအဋ္ဌာဏဘဝတော်ဆိုပြီးသူကရှင်းပါတယ်နော်ဝတ္ထုဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာအဋ္ဌာဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ယူပါဆိုပြီးတော့တိယဝတ္ထုဆိုတာကိုရေးရွားပါတယ်နော်တောဆိုတဲ့
Áo yao to này phải để đuổi từ cái pismi vi ba lu tiya vậy. Đã giờ chắc lu tiếp về bây giờ vậy, nó. Đã giờ phía giờ là gang số bị đó giờ lu này bây giờ vậy, nó. Ai lu tua, ta đã bay mà tua. Sự cái lu đấy tua, ở đây về phải đâu, ai lu lại chi vậy, nó. Đã là ta đã bay, nó lại ông ta đã đi tên là thế vậy, nó. Ai đi ta đã nó lại mà lại, nó đi lu phải đâu tụi nó lại là thế vậy, nó. So without learning the grammar, we cannot know how the commentary are explaining like that. No? So one by one have to see like that. So this Tividasavi Dukkasa, Sangha Dukkasa are explained only Dukkha only. No? So he explained two kind. One is the meaning, one is a case. He explained case also he explained. And also meaning also he explained. No? What to he explained Aditana. No? Bhava. Not this ya is a ability case, he explained the door like that. So this that's a commentary, the explanation style like that. If we study commentary, we have to study detail like that. This is a Dhammasriya-ism. Aditana Bhavado, the basis meaning. Basis. This is that like the what like the our land is the land is forbidden. Bidding are no established in the land. This land is called base like that. Foundation or base like that. Aditana Bhavado. Yeah, this is a bit the base meaning. Decision also has one meaning. Base also meaning. Yeah. Here the base meaning. Ya, jadi di sini saya menjelaskan ya cara di dalam kitab komentar, kitab penjelas makna ataupun kitab sub penjelas makna menjelaskan arti dari satu kata gitu ya. Jadi biasanya untuk kitab sub komentar dan kitab kitab penjelas makna dan kitab sub penjelas makna, mereka itu selalu menjelaskan kata per kata dengan sangat detail. Makanya maka dari itu kita harus mengerti juga yang disebut tata bahasa Pali ya, seperti kasus deklinasi, genetif, ablatif dan sebagainya, agar kita bisa mengerti lebih jelas. Karena kadang satu kata dari misalkan kitab penjelas makna Wisuddhimagga itu kadang tidak terlalu jelas, karena misalkan contoh tadi dukkha watu taya itu kan kata gabungan dari dukkha watu taya dan sebagainya. Jadi harus kita mengerti satu persatu. Maka dari itu di kitab sub penjelas makna dijelaskan dengan dijelaskan maknanya dan juga kasus deklinasinya. Contohnya yang tadi dukkha watu taya itu dijelaskan kan tiwidasapi dukkasa gitu. Jadi tiwidasapi itu artinya adalah dia menjelaskan artinya, yaitu dia memiliki 3 jenis dukkha, 3 jenis penderitaan. Sementara yang SSA belakangnya itu dia menjelaskan bahwa ini adalah kasus genetif, kasus kepemilikan. Jadi ini menjelaskan tentang kepemilikan dari dukkha tersebut gitu ya. Jadi menjelaskan kasus deklinasinya juga di kitab sub penjelas makna. Begitu juga di yang kata terakhir, di yang Aditana Bhawato itu, kata to yang di belakangnya itu menjelaskan kasus deklinasinya, yaitu ablatif atau karena artinya ya, karena dia aditana bawa ini adalah artinya, jadi dia adalah sebagai landasan dari munculnya dukkha. Nah di sini kan di kata awalnya yang dukkha watu taya, nah itu kata ya yang di belakangnya itu juga kasusnya kasus deklinasi genetif ablatif. Maka dari itu yang di Aditana Bhawato itu juga dia menjelaskan kasus deklinasi ablatif juga. Jadi makanya tata bahasa Pali sangat penting kalau kita ingin mempelajari arti kata per kata. Dan saya juga bilang ini sebenarnya mengerti ini semua ini adalah ujian Dhammacarya untuk level Dhammacarya ya. Okay, so Aditana Bhavato here is Aditana many meaning, basis, foundation, no, basic, foundation, determination, resolution, no, many meaning. But Aditana many meaning, but Aditana Bhavato is Euclid, and then Aditana Bhavato is only the occurrence of base only.
Aditana bawa. Ya, jadi Shadow menjelaskan tadi kan Sele ada tanya ya, apa yang disebut aditana bawa gitu. Jadi kan karena mungkin kita sering dengar kata aditana, artinya bertekad gitu ya. Tapi kenapa di sini artinya bukan tekad tapi landasan gitu ya. Nah, jadi kalau kita cari di kamus kata aditana, aditana itu banyak artinya. Artinya adalah sudut pandang, landasan, dan juga tekad dan banyak lagi artinya. Tapi kalau kita klik di kamus sebagai aditana bawato, itu artinya cuma satu, yaitu sebagai landasan. Jadi maksudnya kadang ketika dua kata digabung itu, artinya mereka itu bisa berubah, jadi bisa lebih spesifik atau berbeda dengan kata akarnya gitu. Jadi ini harus kita ketahui seperti itu. So Uddhavaya Pilana, so you can be study later, no? Because all Pali are not enough time to study now because we have to more emphasize the meaning, no? Okay, another is a rogato. Roga, no? Rogato. Pichya Yapaniyataya Roga Mulataya cha rogato, no? That's a good wow, no? Rogatoဆိုတာသွားနော်လောကတော့ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတို့ကအနန္တကျေးဇူးပြုပေးပါမှအကျိုးယုံနံတို့၏ယတ္တိခွေရနိုင်ရှိနိုင်ရကတဲ့နော်ထိုက်သည့်အားလျော်စွာအကြောင်းတရားတို့သည်မျှစေအပ်တည်စေအပ်သည်ဖြစ်ကြောက်တနည်းထိုက်သည့်သောဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတို့သည်မျှစေအပ်တည်စေအပ်သည်ဖြစ်ကြောက်၎င်းအစဉ်လိုက်သောအနာတ္တရှိယောဂဤအကြောင်းဖြစ်သောယာပြအနာယောဂနှင့်တူသည်ရဲ့ဖြစ်ကြ၎င်းရောဂံကျင်နာညင်းဆိုယောဂမျိုးသားဒီတဲ့ယောနံတို့သည်ခတ်သေးသောကာယကယောဂစရိတိကယောဂမြေလိုတရားဖြစ်သောကြောင့်ယာပြနာယာပြယောဂနှင့်တူသည်ဟူ၏နော်ရောဂနော် This roga is a using the why is a yoga he is a roga နော် roga yoga this roga is sakit the samping နော် samping roga. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya. Tadi kalau misalkan di yang pertama Dukhato itu kan ada banyak lagi penjelasan palinya, tapi karena waktunya tidak cukup, kita lebih menekankan kepada artinya saja dibanding tata bahasanya, dibanding format katanya gitu, karena waktunya tidak cukup. Lalu kita lanjut ke yang kedua, cara merenungkan dukkha, yaitu rogato. Jadi merenungkan sebagai roga. Roga ini artinya adalah penyakit ya. So this also ability is no, but he translate because meaning, no. This as a because meaning, no, because meaning, no. Two reason. Pachaya Yapaniyataya and Roga Mulataya. Yeah. This is a because meaning ability is, no. Pachaya Yapaniyataya, no. So the Yapanaya is a Parisenka yoniso peda badam parisewa minewa dawaya madaya madanaya na vibhusanaya yava deva imasa kaya dachitiya yapanaya this yapanaya yapanaya meaning is a no to be balanced no to be balanced to be stable means between rising and vanishing way this interval no. So the effect Namarubaka is only the appropriate cost support that is being adequately cost to exit by the cost. In another way, cost to exit by the appropriate causes and no, or this Pachaya Yapaniyataya. No, Pachaya is many causes. No, many causes are support like that. No, support. This is one meaning. Another is a Roga Mulataya. Roga is a disease. Mula is a root, the root of the root of the chronic disease. Okay, there are two kinds of disease here. Disease roga, they say chronic disease, not temporary disease. Chronic disease like the high blood pressure, no, and diabetes, cancer, heart disease like that. This is called chronic disease, no. So like flu, no fever, this is not chronic disease, temporary.
temporary disease. He has a chronic disease. Roga here refer to the chronic disease. No, okay. Ya, jadi cara merenungkan nama dan rupa ini sebagai roga, sebagai penyakit di dalam Wisuddhimagga dijelaskan bahasa palinya adalah pacaya, yapaniyataya, dan roga mulataya. Jadi kata akhirnya dari pacaya, yapaniyataya, dan juga roga mulataya, kata ya itu menjelaskan dia ini ditulis dalam kasus deklinasi ablatif ya. Di sini artinya bukan dari, tapi karena aja. Lebih tepatnya karena. Jadi karena dia pacaya yapania dan karena dia roga mula gitu ya. Jadi apa yang disebut pacaya yapania? Pacaya ini artinya adalah sebab ya. Yapania ini artinya adalah mempertahankan, seperti kita baca di Patisan Kayoniso biasanya. Yapanaya wihing suparatia dan sebagainya gitu ya. Tapi di sini Yapania. Jadi karena dia ada sebab yang mempertahankan gitu maksudnya. Jadi nama rupa ini kita harus merenungkan bahwa nama rupa ini hanya bisa muncul, hanya bisa bertahan karena ada sebab yang mempertahankan dia gitu. Jadi tanpa sebabnya ini dia tidak bisa bertahan gitu. Ya, makanya kita harus merenungkan dia sebagai penyakit gitu. Dan juga roga mula ini artinya adalah sebagai sebab dari penyakit. Jadi roga itu penyakit, mula itu akar atau penyebab gitu ya. Jadi kita harus merenungkan bahwa karena adanya nama rupa ini, maka berbagai penyakit yang kronis itu bisa muncul. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa nama rupa ini bukan penyakit yang biasa-biasa ya seperti flu dan sebagainya, bukan, tapi ini penyakit kronis seperti kanker, eh, diabetes, darah tinggi dan sebagainya, penyakit yang kronis, bukan penyakit abal-abal. Yeah, nama rupas are the base where all body disease and mental disease occur. No, in no nama rupa, no roga, no disease. Disease meaning is that this is called disease. EAS is comfortable. At the time, prepaid this at the time, this is called disease. Disease is not comfortable. So English also like that. Prepaid this is this disease. Yeah, this is an is easy, right? Is comfortable. This is not comfortable called sakit, something. No. So English also can study like that. Preface and may one. Ya, jadi maksudnya karena dia ini dipertahankan oleh banyak sebab ya untuk bertahan, dan juga karena adanya nama dan rupa ini, maka segala penyakit mental dan juga badan itu bisa muncul. Jadi makanya nama rupa ini disebut sebagai akar atau asal mula dari berbagai penyakit ya gitu. Jadi di sini Sedo tadi menjelaskan kalau dalam bahasa Inggris juga ada yang disebut kata tambahan di awal atau kata tambahan di akhir. Bahasa Inggrisnya itu prefix atau suffix ya. Itu seperti di dalam bahasa Pali. Kalau tadi kan Pali misalkan di kata belakangnya ada tambah ya atau to gitu. Itu bahasa Pali. Kalau bahasa Inggris kadang di depannya itu tambah this gitu atau contoh lainnya lagi gitu. Tapi intinya kata depan itu kadang bisa mengubah arti dari satu keseluruhan katanya gitu. So now also to be healthy, we need many conditions. So I also every day have to drink many medicine now. And also have to care food also not easy to be healthy, right? Rogato. In the same way, to arise one Chaku Vijnana also we need many causes. We need the Aramana Pichaya, the object. Number two, base Chaku Pasada. And also we need the light. No, without light we cannot see. No light. No. After that, we also associate the metafeta. No? After that, we also need the manasikara also. If we are not paying attention, Chaku Vijnana not arise. So now you pay attention there, my sound and my sound only. And then you are not paying attention there, touching where you are pushing, you not pay attention. You pay attention only one time, one only. No? Even though many objects are straight to your body, but you only hear only my sound only. At the time, manasikara also important. So at least we need the 5 causes to write Chaku Vijnana.
Ya, jadi saya udah menjelaskan ya. Tadi kan nama rupa ini karena ada nama rupa ini maka bisa muncul berbagai penyakit gitu. Dan juga tadi Pacaya Yapania Taya ini maksudnya jadi nama rupa ini harus muncul karena adanya sebab yang memunculkannya gitu dan sebab yang mempertahankannya. Dan sebab yang mempertahankan ini kadang harus banyak sebab yang mempertahankan, bukan cuma satu sebab. Contohnya saya udah menjelaskan tentang kesadaran mata ya, caku winyana. Jadi kesadaran mata ini tidak bisa muncul secara tiba-tiba, dia butuh banyak faktor untuk dia bisa muncul. Ada 5, yaitu pertama harus ada objek yang dilihat, gitu ya. Lalu yang kedua harus ada landasan matanya, caku pasada kita harus ada. Lalu yang ketiga itu kita harus ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya tidak bisa dilihat. Lalu yang keempat itu harus ada faktor mental yang berasosiasi dengan kesadaran tersebut. Yang kelima harus ada manasikara atau perhatian gitu ya. Jadi tanpa adanya kelima sebab ini kesadaran mata itu tidak bisa muncul. Jadi maksudnya sangat sulit untuk mempertahankan kesadaran ini. Jadi ini kita harus renungkan sebagai rogato. Tadi juga saya menjelaskan contohnya lagi. Misalkan ketika muncul caku winyana kesadaran mata, kesadaran yang lain tidak bisa muncul gitu karena kita hanya bisa mengetahui satu objek dalam satu hal. Jadi contohnya ketika mendengar suaranya Sayadaw, kita tidak sadar tentang titik sentuh di eh, di bokong kita gitu ya, menyentuh alas duduk gitu kita tidak sadar gitu. Jadi maksudnya walaupun banyak objek yang menyerang kepada tubuh kita, ada suara, ada penglihatan, ada titik sentuh, tapi tanpa adanya manasikara, tanpa adanya perhatian terhadap objek tersebut, kita tidak bisa muncul kesadaran sentuhan atau kesadaran pendengaran dan kesadaran melihat gitu. Jadi butuh banyak faktor untuk munculnya satu kesadaran. So there is the stanza in Dhammapada, no? Nati raga samo agi, nati dosa samo kali, nati khanda sama dukkha. No? There is no fire the same with the raga. Okay, Ya. step by step. Ya, jadi saya udah menjelaskan ya di dalam Dhammapada juga ada satu stanza ya, satu bait yaitu di baris pertamanya adalah nati raga samo agi gitu. Tidak ada api yang menyamai api nafsu. The raga fire are very powerful. Raga fire. Ya, jadi nafsu api atau kobaran nafsu kita itu sangat-sangat kuat. Yeah. Now dosa, nati dosa samo kali. Kali, this is a fault. Fault. No, there is no fault the same with the dosa. It dosa right, he can do everything. No. Dosa. He can also kill the other people also. K-A-L-I. K-A-L-I, kali. Kali. K-A-L-I, kali. This kali. Kali. Sorry. Dictionary, kali. 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 K-A-L-I, kali. Kali. Kali it is disaster. There is no disaster the same way the dosa. Hot. Evil. If dosa, he also no respect teacher also, no father, mother also. No, he speak the harsh speech to other. No, dosa. Ya, jadi baris kedua dalam stanza tersebut adalah nati dosa samo kali ya. Jadi tidak ada kesalahan, tidak ada bencana, tidak ada bencana yang lebih besar daripada kebencian gitu. Jadi kalau kita membenci, kita bisa mendatangkan bencana yang sangat besar. Jadi contohnya misalkan kalau kita benci, kita pun tidak menghormati guru kita, tidak menghormati orang tua kita. Jadi itu adalah bencana yang besar karena adanya dosa atau kebencian. And number 3, nati khanda sama dukkha. No dukkha, the same with khanda. Ya, lalu yang ketiga di bait tersebut adalah nati khanda sama dukkha. Jadi tidak ada dukkha, tidak ada penderitaan yang setara dengan khanda atau nama rupa kita.
So yesterday although we explained the khanda is a fragile. Anytime can be destroyed like that. So because this the base of dukkha, no. Ya kemarin juga saya sudah menjelaskan bahwa khanda atau batin dan jasmani kita itu adalah rapuh ya. Jadi bisa hancur kapan saja, bisa lenyap kapan saja. Maka dari itu batin dan jasmani kita, 5 agregat kita ini adalah landasan dari munculnya dukkha, sebab dari munculnya dukkha. This meaning, no, khanda nama rupa is the worst dukkha. Ya, jadi maksudnya adalah karena adanya nama dan rupa, batin dan jasmani ini, maka segala penderitaan yang bisa dibayangkan itu bisa muncul. Jadi nama dan rupa ini, batin dan jasmani ini adalah penderitaan yang paling besar. So therefore there is we have khanda, we are always suffering like that. So because Bhasaji doesn't like happy body, why is a happy body? Bhasaji doesn't like everybody. But we have nama rupa, we always have dukkha, right? Happy dukkha day. Dukkha, happy dukkha. No, happy all day. Oh, Oda, right? Happy all day, not yet there, lah. Oh. Tomorrow I have to die. Happy all day. Oh. Ya, jadi happy all day. Ya, jadi saya sudah menjelaskan karena adanya nama dan rupa kita, karena kita memiliki batin dan jasmani, maka segala penderitaan itu bisa muncul. Maka dari itu saya sudah menjelaskan Pak Oksedauji tidak suka kalau diucapkan selamat ulang tahun gitu. Karena atau kan selamat ulang tahun kan selamat hari kelahiran gitu ya. Karena Pak Oksedauji berpikir karena adanya kelahiran maka muncul duka gitu. Jadi kenapa kelahiran ini dirayakan gitu. Padahal harusnya kelahiran ini membawa penderitaan, tidak dirayakan. Intinya seperti itu ya. Bahasa je bedoma happy body lah punya itu macam bu. Bahasa khanda ka bale. Khanda ngapa sini dukkha be. Selalu dia biar, no. Dah happy body itu le makan. Khanda sini dah kalau balu bale. Dukkha be yama, no. Ada biar lah, no. So nanti raga samo agi fire. Nanti dosa samo keli no fault. There no fault. The same way there dosa. And nanti khanda sama dukkha. No dukkha similar at the same like khanda. The part is please say last one. Nanti raga samo agi, nanti dosa samo keli, nanti khanda sama dukkha. Nanti santi baran sukha. Nibbana is the best sukha. Nah, jadi di syair Dhammapada tersebut tadi kan 3 pertama adalah tentang dukkha. Jadi tidak ada api yang menyamai nafsu, tidak ada bencana yang menyamai kebencian, tidak ada penderitaan yang menyamai nama dan rupa. Yang keempat ini berbicara tentang kebahagiaan. Nanti santi parang sukha. Jadi tidak ada kebahagiaan yang melebihi dari nibbana. Santi ini artinya nibbana juga ya. Jadi parang itu artinya yang melebihi. Jadi tidak ada yang kebahagiaan yang melebihi nibbana. So therefore nibbana sukha only that the most excellent sukha, not padike. No. K is small or big, no problem. K is not important. No, nibbana is important. Nibbana happiness important. Ya, jadi saya tahu Nibbana K. Nibbana tangkau. Ya, jadi saya tahu menjelaskan. Jadi nibbana itu kebahagiaan yang paling tertinggi ya, lebih dari mendapatkan kue ulang tahun gitu. Jadi kalau kue ulang tahun tidak masalah besar atau kecil, tapi yang lebih penting adalah nibbana. Raga ne
တူတဲ့မိဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒေါသနဲ့တူတဲ့အပြစ်ဆိုတာမရှိဘူးခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်နိဗ္ဗာန်လို့ချမ်းသာနေတဲ့တူတဲ့ချမ်းသာဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါအဲ့ဒီဓမ္မပဒမှာပါတဲ့ဂါထာရဲ့အ내ကနော်ဒါကြခန္ဓာရှိနေရင်ဘာရှိမလဲဒုက္ခရှိနေမယ်ဆိုလို့ပါနော်ကဲ next one number 3အဂတောနော်အဂတောအဂနော်အဂနော် AGH အဂဝိဂရဟိနိယတာယအဝတိအဝနတာယအဂဝတုတာယကြအဂတော3 what နော်အဂတောဟမ်အဂတောအဂဂါကြီးဂငယ်ဂါကြီးနော်အကုသိုလ်တရားတို့ကဲ့သို့ဘုရားရှင်တို့သည်ကဲ့ရဲ့အပ်သည်အဖြစ်ကြ၎င်းတဲ့နော်တတ္တဝါများတို့၏အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလွန်စွာဆောင်တတ်သည်အဖြစ်ကြ၎င်းအဂါဟုခေါ်ဆိုရသောအကုသိုလ်တို့၏တရားဖြစ်သောကြ၎င်းအကံအကျိုးယုအကျိုးမဲ့မျိုးသားသည်တဲ့နော် three reason number 1ဝိကရဏတာယ all are ability case နော်ယာအာယာlike salaya နော် all aya this is ability case feminine gender singular နော် three causes because this occur Ya, lalu kita lanjut ke cara ketiga untuk merenungkan duka ya, yaitu agato. Ini artinya belum dijelaskan oleh Sayadaw ya, tapi di sini kalau dalam bahasa Palinya di kitab Wisuddhimagga dijelaskan agato ini direnungkan sebagai 3 hal, yaitu wigarahaniataya, awadi awahanataya, agawatutaya. Jadi di tiga hal ini di ujungnya kan ada kata ayah. Jadi sebenarnya ayah ini adalah kasus deklinasi ablatif, yaitu karena memiliki yang tadi semua bahasa Bali tersebut, dan juga dia ini ayah ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut adalah kata dengan gender feminin seperti kata salah. So in Dhammavada, Buddha criticized the khanda, nati khanda samadukha like that. So criticized by this sensual meaning is a criticized meaning, no? Criticized by Buddha and Arya person. So Buddha criticized akusala also, criticized also khanda also. If you have khanda, no, like Brahma khanda also Buddha never placed. No, like small physics are always best man. In the same way, any khanda, Brahma khanda also criticized by the Buddha. So any bhava, any future life, Buddha doesn't place, always criticize. So this meaning Vigraha Niyataya. Vigrahaniya is a criticize meaning. No? Ya, jadi saya menjelaskan arti pertama dari agato ini adalah wigaraha niyataya. Jadi wigaraha niyataya ini artinya adalah nama dan rupa kita ini dicela oleh Buddha dan juga para Arya lainnya, para Arya Sawaka, para murid-murid Buddha yang telah mencapai kesucian. Jadi sekecil apapun nama dan rupa ini tetap dicela oleh Buddha. Jadi Sayadaw memberikan perumpamaan. Jadi contohnya kotoran manusia gitu ya. Mau sesedikit apapun ya dia bau gitu. Mau kecil maupun banyak dia bau. Jadi walaupun sedikit dia tetap dicela bahwa dia bau gitu. Jadi, seperti itu juga Buddha mencela khanda, nama dan rupa ini. Mau nama dan rupa di alam hewan, alam manusia ataupun alam Brahma sekalipun tetap dicela oleh Buddha. Another is awadi awahanataya. No, awahana means a blame. Because the blinking or the unbeneficial thing. Lalu yang kedua untuk merenungkan agato ini adalah awadi awahana taya. Ini terdiri dari 2 kata sebenarnya, awadi dan awahana. Awahana ini artinya adalah membawa. Membawa apa? Membawa awadi. Awadi ini adalah sesuatu yang tidak berguna, tidak membawa keberuntungan. Jadi dia membawa ketidakberuntungan. Now aga watutaya, no? Aga meaning is akusala ko aga. Another spelling. Aga and akusala the same meaning. No? Watu is the base of akusala. No? It's called because of the base of akusala. This called agato. Aga is also. Also, no, akusala also.
evil also. Many meaning aga. Trava also. Trava. Trava. So if you have namarupa, always trava to sayado. Sayado, fu no go. No. Dhamma also, please give the Dhamma only no glamour. We are sleepy. And the food also many mushroom powder. Complain to kitchen also. Said never complain, no. Kapiya only complain. They say, oh, Said always complain to kitchen. I never complain, no. Eh? Advice, okay, advice. No complain. Advice, admonish. Said admonish not to use mushroom powder, MSG mushroom powder. Mushroom powder. But every report. Yanlino, Sally, Yanutamanu, right? Yes, I got the information from the spine. I had a kitchen spine. They cannot lie me. I have any everyday information. I have spine. Yeah, sure. Yeah, sure. Yeah, after eating, you are sleepy, cannot meditate. Ya, jadi cara ketiga untuk merenungkan agato ini adalah aga watu taya ya. Jadi tadi kan watu artinya adalah landasan. Aga ini ada banyak arti. Dia bisa disamakan dengan aku salah atau ketidakbajikan, atau juga bisa diartikan sebagai masalah ya. Jadi dia sebagai landasan munculnya ketidakbajikan atau landasan munculnya masalah. Jadi kalau kita memiliki nama rupa, saya mengatakan berbagai masalah itu muncul. Misalkan komplain, oh makanannya kurang enak atau makanannya terlalu asin atau terlalu gurih dan sebagainya. Lalu misalkan komplain juga, oh damatoknya jangan tata bahasa Pali, bosan misalnya gitu. Jadi karena memiliki nama rupa maka kita komplain gitu ya. Jadi ya seperti itu. This is called agato. I had to refer myself. I had namarupa because some people blame to me. Ya, itu yang disebut agato ya. Jadi membawa masalah. Jadi saya juga harus merenungkan, oh karena saya memiliki nama rupa, maka banyak masalah dan komplain yang datang ke saya itu karena saya memiliki nama rupa. Yeah, no nama rupa, no need to stay tamasari, yeah, go to nibbana. Jadi saya bilang kalau tidak punya nama rupa ya tidak akan dikomplain karena kita sudah mencapai nibbana. Yeah, even nama rupa we have to do the airport duty also. Not easy to do airport duty. No, every day many complain. Ya, saya bilang kalau tidak ada nama rupa, saya juga tidak perlu memikul tanggung jawab sebagai kepala wihara gitu, karena sebagai kepala wihara berat dikomplain terus gitu ya. Okay, now another is the Gandato, no? Gandato. Dukkata sula yogi taya kilesa suci baganataya ubada jarabingei udu mata pripeka pavena taya jagandato. Dukkha urinama dukkha thengkhala dukkha သောသို့ပါးပြရှိသောဒုက္ခတောက်ဆိုသောထို့จิตကက်ခဲခြင်းနှင့်ရှင်သည်ဖြစ်ကြ၎င်းနော်ထိုက်သည့်အားလျော်စွာအာယုအဖြစ်၎င်းအတူရှင်တွဲဖြစ်ခြင်းသောတံပိယအဖြစ်၎င်းမစင်မကျဲယွန်ရှာဆက်စုဝေယရာဂစသည်ကိလေသာအငြိကျေတို့ကိုတစတစီစီတစစ်စစ်ယုစီကြစေတတ်သည်ဖြစ်ကြ၎င်းရှေးကမရှိမှု၍ယခုမှယုတ်ချစ်ဖြစ်ပေါ်လာသောဥပသဘောဖြင့်ဖူးဖိုးရောက်တဲ့ခြင်းတီမှုထီသဘောတည်းရစ်ကျက်မဲ့ရောခြင်းပြည့်ချင်းပင်သဘောတည်းဖယုတ်ဖျဲပေါက်ကျဲကွဲပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိသောကြောင့်ဂန္ထံမပွဲရုပ်စင်ထွန်မြင်အနာမျိုးသာတည်းနော်ဂန္ဓ The meaning of ganda is no
wine. Okay, wine. If we have wine, we are very pay. No, start the very pay. Oh, so little wine also very pay like that. No, they are like the what call like swat inside the skin. Swat also very sharp and they cut. They're very pay, right? So in the same way, no, suffering, three types of suffering, dukkha like that. No, dukkha, vinna dukkha, sankhara dukkha. No? So after that, this wine one become bigger. No, after that they are broken. After that, the pus coming out. This means that kilesa pus are flowing, oozing is the no coming out like that. The raga, etc. Sometimes we can see, oh, these people dosa a lot because his manner, seeing the manner, seeing that his manner, oh, these people are maybe raga a lot like that. Like we can know because they are using the defilement from namarupa or his namarupa. No? So at that time, dukkha ta sulaya yogitaya. No, this like arrow. Dukkha arrow are the dukkha arrow are always make the pain inside like that. No? This is dukkha ta sula yogitaya. No, this is one meaning. Now the kilesa suci paganataya. This is coming out oozing. No, kilesa pus coming out. And then a very bad smell. Right. No, okay, this too fast. Another reason also. Nah, jadi kita lanjut ke yang nomor 4 ya, cara merenungkan Dukkhato ini. Yang keempat adalah Gandato. Ganda is a wine. Okay. Yes. Jadi to kan adalah sebagai ya. Jadi sebagai ganda. Ganda ini artinya adalah bisul atau borok ya. Jadi kita harus merenungkan bahwa nama rupa ini seperti bisul bernanah dan juga sebagai borok luka yang ada pada kita gitu. Jadi yang pertama di dalam Wisudimagga dijelaskan bahwa Gandato ini adalah Dukkata Sula Yogitaya. Jadi ini artinya adalah seperti seperti borok atau luka itu. Dia kan selalu nyut-nyutan ya, selalu sakit, selalu membuat sakit itu seperti kita terkena panah atau terkena sayatan gitu. Jadi nama dan rupa ini sebenarnya menyakitkan gitu. Jadi seperti borok dan bisul yang ada pada tubuh kita. Jadi dia menyakitkan. Lalu yang kedua adalah kilesa suci pagaranataya. Jadi ini adalah dia bisa mengeluarkan hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak murni, tidak suci. Jadi seperti borok atau bisul ketika dibiarkan terus dia bisa keluar nanah gitu ya, keluar hal yang bau gitu. Nah, seperti itu juga kalau nama rupa ini dibiarkan, maka bisa muncul nanah yang berupa kilesa kita seperti nafsu, kebencian dan sebagainya. Jadi saya mengatakan maka dari itu kadang kita bisa lihat hanya dari perilaku seseorang, oh dia ini sedang bernafsu, oh dia ini sedang membenci gitu. Karena kilesa ini keluar dari nama rupa kita, jadi bisa kelihatan dia mengalir keluar dari nama rupa kita. Jadi tanpa adanya, jadi karena adanya nama rupa, maka kilesa ini juga bisa muncul dan keluar terlihat oleh orang lain. Okay, another explanation is that upada, now one word, jara one word, and benga one word. Upada, jara, benga, no, this is a kanataya, no, kanataya, three small kana, no, because upada at the time this called udu mata, udu mata. Udu mata wine as slowly swallow. No, this called rising state. Jara at that time pre-peka, ripen. Jara, ready to broken. No, at that time pre-bena already broken because of benga like that. So this an instrument that he plural form. No, not ena a he, puri say he like that. No, instrumental case by this nature, because of this wine, namarupa wine are no swallow, ripen and broken. No.
Understand? There are also three words. This also three words like that. So upada and upada, because of upada, this called udumata. Because jara at the time pripeka. Because the benga at the time bina like that. So have to study like that, Bali. No? Ya, jadi cara ketiga untuk merenungkan nama rupa sebagai gandato ini, sebagai luka, bisul ataupun borok ini adalah upada jara banggehi udumata paripaka pabinataya. Jadi di sini terdiri dari dua kata ya. Jadi upada jara banggehi dan udumata paripaka pabinataya. Jadi kata upada jara banggehi ini ditulis dalam kasus deklinasi instrumental, yaitu menggunakan. Jadi makanya di ujungnya ada kata ehi gitu ya. Dan dia dalam jumlah pelaku jamak gender maskulin. Seperti kata purisa, purisehi gitu ya. Lalu yang udumata paripaka pabinataya ini belakangnya aya atau ya ya. Jadi seperti sebelumnya ini adalah kasus ablatif, artinya adalah karena. Jadi karena dia memiliki sifat alami upada jara bangga, maka dari itu dia juga udumata paripaka pabinata. Jadi ini sebenarnya dua kata ini masing-masing terdiri dari tiga kata juga. Yang kata pertama itu terdiri dari kata upada, jara, dan bangga. Yang kata kedua terdiri dari udumata, paripaka, dan pabinata. Jadi upada, jara, dan bangga ini artinya adalah muncul, berlangsung, dan lenyap gitu ya. Sementara udumata, paripaka, pabinata ini sebenarnya sama, tapi dia lebih menggambarkan ke arah borok ya, ke arah bisul. Jadi udumata itu artinya dia bisul itu muncul, lalu paripaka itu artinya bisul itu mematang, jadi mulai menggembung, mulai penuh nanah gitu ya. Lalu pabinata itu akhirnya bisulnya itu pecah gitu, keluar nanah. Jadi sama seperti muncul berlangsung lenyap, begitu juga nama rupa ini seperti bisul, dia muncul, menggembung, dan pecah pada akhirnya. So he translate boy as sighty boy. This means the ugly boy. Boy is a never beautiful. Always ugly. Ya, di situ juga dijelaskan bahwa yang namanya bisul tidak menyenangkan ya, tidak indah gitu. Maka dari itu nama rupa kita juga selalu tidak menyenangkan dan tidak indah. Yeah. So if you have nama rupa, you have boy. This meaning. Ya, jadi arti lainnya adalah kalau kita memiliki nama rupa itu sama seperti kita memiliki bisul yang bernanah. Shishi raga sati ko ayo tuye nana raga sati pitching ko laga raga pilati kilita pilati ayo tuku ayo tuye tipola to sisidirin tu shin to ye raga sati kilita do pitching ko laga yinyo ye thai di aleo zwa ayo ati laga atu shin to pitching ko tan pi ati laga masin meche yon sha sesawaya raga sati kilita ni je do ko daza tesisi tesisse yosi cha si ta ti ko so di de yona do ma yosi cha la do po yi do di pagati doထုံမြင်အိုင်အမနာမှာအပိုးကြီးများယူစီကြတဲ့ကဲသို့မှတ်ပါတဲ့နော်အာယုအဖြစ်လဲနော်ယူစီတယ်အတူရှင်တွဲဖြစ်ခြင်းအသေးလည်းယူစီတယ်နော်ယန္တာတွေရဲ့အာယုတောင်မှယန္တာတွေရဲ့အာယုတောင်မှသူများတွေအတွက်ကိလေသာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော် so in this case ကိလေသာဥစဉ်are coming out. This meaning is that two kind because the aramana cause. Also, another is a sajata cause. Aramana cause meaning is that even arhan also possible. Sometimes when the man gentleman seeing the marketana at the time of this gentleman had a lot of raga like that. No, because even though the object is arhan namarupa, no, very handsome, very marketana, no. Seeing the Kajayana, he has a raga like that. So because the Aramana way also, no? Now here is play there. Different kilesas such as by me or object, Aramana way, and also Sajata. No? Sampayutta way also, two way. Ya, jadi saya mau menjelaskan lagi ya, yang disebut tadi kan kalau kita mau memiliki nama rupa maka kilesa bisa mengalir keluar ya, seperti nanah keluar dari bisul. Jadi di sini yang disebut kilesa itu bisa muncul karena beberapa sebab. Di sini dijelaskan dua ya. Jadi bisa muncul karena objeknya atau muncul ya karena
faktor mental kitanya gitu ya. Jadi aramana ataupun sahajata gitu. Jadi kalau berdasarkan objeknya, berdasarkan aramana, jadi walaupun misalkan objeknya adalah seorang arahat, eh, tapi ketika kita tidak memiliki pikiran yang benar, maka objek seorang arhat tersebut pun bisa memunculkan kilesa dalam diri kita. Contohnya seperti yang terjadi pada Bante Mahakacayana ya. Jadi ada orang yang melihat dia karena Bante Mahakacayana ini sangat rupawan, maka orang tersebut timbul nafsu. Jadi walaupun objeknya adalah seorang arahat, tetap bisa menimbulkan nafsu pada orang lain gitu. Ini kilesa yang muncul berdasarkan objeknya. Atau juga yang kedua itu kilesa yang muncul berdasarkan faktor mental kita, sahajata. Ini belum dijelaskan oleh saya, Dok. And also object cause, maybe previous raga also possible the object. Some the grandmother say, oh, I like very much my grandson. And then he has attachment that his raga. He also explain to other people also. I like very much my grandson. He announced his raga. Her raga, sorry, her raga. She, right? Grandmother. No, grandfather also like that. Grandparents, they love a lot to the grandchildren, right? Oh, this grandson is my life. ဒီနေ့ကတော့ငါရဲ့အသက်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူမြေပေါ်မှာချရတာကိုတော့သူကပါလေကိုယူနေနော် some the grandparent always explain to other no I like very much my grandson this meaning that he has attachment his raga previous raga this also possible. Ya, saya juga menjelaskan kadang raga ini juga bisa muncul karena raga yang pernah kita miliki sebelumnya. Raga ini nafsu ya. Jadi kita bisa bernafsu atau memiliki keinginan karena kita pernah memiliki keinginan tersebut sebelumnya. Contohnya seorang kakek ataupun nenek ya. Jadi kakek ataupun nenek biasanya kan dia sangat membanggakan cucunya gitu ya. Jadi karena dia sayang sama cucunya, maka kadang dia kepada tetangganya, kepada rekan-rekannya selalu cerita tentang cucunya. Oh, saya sayang sekali dengan cucu saya ini. Dia ini seperti hidup saya. Maksudnya keseluruhan hidup saya sekarang hanya untuk cucu saya. Jadi nafsu ini, rasa sayang ini muncul karena dia sudah mencintai cucunya itu sebelumnya. Jadi ini yang disebut nafsu yang muncul karena nafsu yang sudah ada sebelumnya. Anyway, development arise in your mind. This is the oozing kilesa pus coming out from your body. Ya, jadi intinya bagaimanapun setiap ada kilesa kotoran batin yang muncul dalam diri kita itu intinya adalah itu seperti nanah yang keluar dari bisul ya. Okay, idame punyan asawakaya wa hotu. Idame punyan nibbana sabacayo hotu. Mama punya bagan sabasata Vajimi te same me sama punya bagan labandu sa sadu